Akhlak terhadap Allah itu isinya taubat, kesadaran untuk tiap hari mengistighfari dosa-dosa kita, khauf dan roja, dan juga muraqabah. Kesadaran akan kedekatan dengan Allah. Ada 3 akhlak utama kalau kita ingin dekat dengan Allah. 3 ini harus jadi kuncinya. Ini di riayah li hukumillah ada. Jadi yang pertama, berhadapan dengan Allah itu senjata kita 3 itu. Yang pertama apa? Taubat. Yang kedua, khauf dan roja. Yang ketiga, muraqabah. Pokoknya begitu merasa kita sedang di hadapan Allah, begitu merasakan kehadiran Allah, 3 hal itu kita hidupkan. Kita bertaubat, mohon ampun atas semua kesalahan, semua dosa kita. Kita hidupkan lagi khauf dan roja. Kita takut akan segala kekeliruan, kesalahan kita, sambil kita berharap rahmatnya, berharap anugerahnya. Kemudian yang ketiga apa? Muraqabah. Jadi muraqabah itu merasakan kedekatan, merasakan kehadirannya selalu. Cirinya apa muraqabah kita itu sukses? 3 katanya Imam Haris Al-Muhasibi. Yang pertama, malu pada Allah. Yang kedua, selalu mengagungkannya. Dan yang ketiga, mengutamakannya. Kalau dalam diri kita selalu merasakan Allah hadir dan dekat, yang pertama pasti malu. Malu itu kalau mau melakukan yang jelek-jelek, yang aneh-aneh itu malu. Jadi Allah hadir. Mungkin kamu sedang berkaca sendirian di rumah, habis mandi nyanyi-nyanyi di depan kaca, terus wah, malu aku kalau dilihat Allah. Itu contoh paling gampang. Malu itu begitu. Kalau ketahuan orang tuamu begitu kamu nyanyi-nyanyi kan langsung berhenti. Kenapa? Malu. Nah, mau melakukan apapun, kalau diiringi kesadaran bahwa Allah itu hadir karena muraqabah kita sukses, itu biasanya kita akan terjaga dari hal-hal yang jelek. Begitu mau mesuh, sudah bilang enggak enak ya, astagfirullahaladzim. Kenapa? Kamu sadar bahwa Allah hadir. Wah, ada Allah nih, jadi enggak enak kita. Malu itu berarti apa? Sukses muraqabahnya. Yang kedua, mengagungkannya itu pasti. Kesadaran Allah hadir itu akan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menguasai segalanya. Dan yang ketiga, mengutamakannya. Mengutamakannya itu kamu mau melakukan sesuatu, ketika kamu tahu Allah tidak suka ini, Allah tidak ridho ini, sudahlah, kuutamakan Allah saja. Mungkin kamu ujian akhir, sekarang kan masanya ujian akhir. Temanmu bawa contekan kok yo pas, kamu bisa sambil ngelirik saja kelihatan jawabannya, misalnya sebelahmu. Begitu kamu mau nyontek, Allah tidak suka yang kayak gini, malu aku kalau dilihat Allah, kuutamakan Allah saja. Itu berarti muraqabahnya sukses. Tapi kalau rasa semacam itu tidak muncul, alhamdulillah Pak, rezeki jangan ditolak. Ya, berarti kamu tidak malu sama Allah. Wong ketahuan manusia aja berbuat jelek kan kita malunya luar biasa, apalagi Allah. Makanya katanya Rasulullah itu al-ismu mahaka fi sodrika wa karihta ayatolia alaihinnas. Dosa itu biasanya ciri gampang antara lain kalau orang tahu kamu malu, kamu tidak suka, itu berarti dosa. Apapun yang kamu lakukan, kalau orang tahu kamu malu, kemungkinan besar itu dosa. Terserahlah, kamu ngerti sendiri dalam hidupmu apa. Yang itu kalau ketahuan orang kamu malu, itu kemungkinan besar dosa. Jadi akhlak terhadap Allah itu isinya taubat, kesadaran untuk
tiap hari, mengistighfari dosa-dosa kita, khauf dan rojak, dan juga muraqabah, kesadaran akan kedekatan dengan Allah. Oke, terus saya bilang tadi riya ya. Riya itu bagian paling panjang dalam kitab riayah. Saya tidak bawa banyak, silakan teman-teman baca sendiri kitabnya. Dalam bahasa Arab boleh, bahasa Indonesia terjemahnya silakan dicari. Ada riya besar, riya kecil. Riya itu pamer itu loh, bukan riya kalau kamu flu itu. Riya, jadi riya itu ibadah ingin dipuji. Jadi ingin orang lain melihat kemudian kagum. Itu riya, sengaja pamer. Ya mirip-mirip kalau kamu sedang narsis, pingin selfie terus kamu share, padahal itu sudah diolah dengan program apa di HP-mu. Terus wah kamu tambah putih ya, terus kamu seneng, pingin pamer. Itu sejenis itu, cuma ini ibadah ya. Jadi ingin memamerkan keutamaanmu. Sebenarnya orang cuma tanya yang bisa dijawab dengan satu kata saja, tapi karena kamu ingin pamer keluasan ilmumu, kamu jawabnya setengah jam. Ini ya Pak, menurut ulama ini itu sebenarnya begini, tapi beda sama ulama ini. Orangnya sampai pusing lah, terus gimana Mas? Ya pokoknya ada nuansa pamernya. Jadi hati-hati. Ada riak besar, riak kecil. Kalau yang riak besar itu ya memang cuma pamer, itu tujuannya, tidak ada yang lain. Jadi kalau riak kecil tujuannya yo pamer, yo pahala sebenarnya. Saya ingin cari pahala kok Pak. Tapi kalau dipuji ya suka juga sebenarnya. Itu riak kecil. Jadi kalau tidak dipuji terus jadinya males. Mas diminta baca Al-Quran itu, yang mendengarkan berapa orang? Wah itu alamat itu sudah. Pak diminta jadi pembicara Pak, pesertanya berapa? Orang seperti apa? Itu berarti ada tendensi ingin pamer. Jadi hati-hati dengan riak besar termasuk riak kecil. Riak kecil itu Imam Haris disebut juga syirik kecil. Berarti riak besar itu ya syirik. Tujuannya bukan Allah lagi, tapi manusia, pujian, hanya ingin dipuji. Hati-hati karena kita punya tendensi ini. Setiap manusia itu punya daya narsisnya masing-masing. Tidak ada orang yang dipuji tidak senang itu, meskipun gayanya Allah apa sih aku ini kan gitu. Tapi apa sih aku ini tuh nadanya memang nada ingin dipuji. Aku ini bukan apa-apa kok, wong kuliah itu ya nilaiku A semua. Kemudian kan sering begitu. Nah, itu podo wae itu janjane ya pamer. Ya kan? Saya itu prihatin, Pak, IP saya turun, Pak. Berapa sekarang? 3,9. Ya wis. Oh, itu turun toh. Iya, karena kemarin 4, sekian misalnya. Oke. Jadi hati-hati dengan riya. Minggu lalu saya ceritakan kadang-kadang riya ini munculnya sangat halus. Kadang-kadang orang itu kelihatannya seperti merendah-rendahkan dirinya, tapi dengan merendahkan dirinya itu dia sebenarnya ingin diunggulkan. Kadang-kadang kamu ingin, wah sudah sadar anak ini kamu ingin dianggap sadar. Wah anak ini sudah tobat rasanya. Kamu ingin dianggap sudah tobat, sudah hijrah nih sekarang. Nah, antara lain begitu. Hati-hati. Jangan, karena urusan hati itu lebih susah ngontrolnya. Kalau sekedar fisik sih gampang. Hijrah, oh kemarin enggak pakai jubah, sekarang pakai jubah, oh, hijrah kamu. Nah itu gampang kalau fisik. Tapi kalau batin susah. Kamu sendiri yang tahu itu ada tendensi riya atau tidak. Maka hati-hati. Terus, nah,
Apa ndak boleh kita beribadah karena ingin dicintai orang? Ndak boleh. Itu namanya riya. Tapi kalau kita ikhlas, dengan saya ikhlas itu ada orang yang suka, Pak. Ada orang yang terus muji, ada orang yang terus suka. Kalau itu ndak apa-apa. Aku ndak niat riya kok. Tapi kok orang terus suka sendiri, muji sendiri, loh, kalau itu ndak masalah. Tapi pujian orang jangan jadi tujuan. Makanya tadi agak rumit ini, kita harus hati-hati. Pujian orang jadi tujuan itu kadang-kadang tidak di awal, tapi di akhir. Begitu tidak ada yang muji, terus semangat kita turun. Oh, berarti tujuannya orang. Ngaji kok begitu pesertanya sedikit, terus males. Tidak jadi ngaji lah. Itu berarti tendensinya bukan Allah lagi. Jadi harus hati-hati. Jadi bukan berarti kalau dipuji orang itu pasti riya, enggak. Tapi hanya kalian yang tahu itu tadi tujuannya Allah. Tapi terus mungkin karena memang kedekatan dengan Allah itu indah sehingga ada orang muji. Kalau ini enggak apa-apa. Tapi tujuanmu kalau hanya pujian itu, kalau itu riya. Kemudian yang kedua, ada lagi yang unik. Orang yang meninggalkan ibadah karena takut dianggap riya. Ini riyanya double, katanya Imam Haris Al-Muhasibi. Kenapa? Jadi yang pertama dia dosa kenapa? Meninggalkan ibadah karena prasangka. Kamu kok GR, aku ndak pengen muji kamu kok. Kamu merasa, Pak, saya ndak mau sholat tahajud, malu ada temen. Nanti dipuji aku. Sopo sing mau muji? Jadi dosanya malah double. Kadang-kadang kan kita gitu. Aku biasa nih sih puasa Senin Kemis, tapi ini lagi kayak gini banyak temen, aku malu mau puasa nanti dianggap anak soleh lagi. Itu. Jadi ini dosanya double kalau kayak gitu. Kamu boleh ndak puasa, tapi motifnya jangan karena manusianya, karena pujiannya, karena takut dianggap riyaknya. Jadi kekeliruannya dua. Jadi yang pertama meninggalkan ibadah yang jelas bermanfaat hanya karena prasangka. Itu kan tadi prasangka. Kamu takut dianggap riyak, kamu takut dipuji, kamu takut dianggap anak soleh. Itu kan manusia. Yang kedua apa? Kamu berburuk sangka. Pada siapa? Pada orang lain. Wah, nanti aku dianggap riyak lagi. Lu emangnya temenmu seanu itu? Jadi nganggap orang lain jelek. Jadi hati-hati. Boleh kok meninggalkan hal yang memang bisa ditinggalkan, tapi alasannya jangan manusia. Biasanya saya tahajud, Pak. Tapi sekarang saya tidak tahajud dulu. Kenapa? Capek saya anunya. Misalnya tidak apa-apa. Yang penting alasannya kan bukan karena takut tidak dipuji orang atau takut dianggap pamer. Kalau ada takut di situ, ya dosamu double. Karena sudah capek-capek merasa kamu baik karena takut dianggap riya, tapi malah dosa. Pokoknya motifnya jangan manusia. Ketika motifnya manusia, apakah itu menjalankan atau meninggalkan, kategorinya riya. Itu teorinya Imam Haris Al-Muhasibi.